Teman-teman kita semuanya, mari kita buka di dalam Alkitab, di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua. Saya akan bacakan buat kita sekalian mulai dari ayat yang ke-17 dan seterusnya. Dikatakan demikian. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku Paulus malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Maaf. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang kamu, menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Nah teman-teman, kita sudah membahas cukup banyak ya. Ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di kota Tesalonika. Nah, dan ini bisa dikatakan merupakan, bisa jadi surat atau kitab yang pertama kali ditulis di dalam Perjanjian Baru. Dan mungkin kita menganggap sebelumnya kan, mungkin kalau kita buka di dalam Perjanjian Baru pasti yang ditulis pertama ya Matius Pak, karena Matius yang paling awal. Tapi kalau kita melihat dari hasil penelitian bagaimana ahli-ahli mereka mempelajari kira-kira tahun berapa penulisannya, kemungkinan besar surat ini merupakan surat yang awal-awal ditulis. Dan waktu menulisnya, waktu Paulus menuliskan surat ini, dia itu nggak tahu bahwa nanti akhirnya ada satu buku namanya adalah Alkitab, dan
surat yang dia tuliskan kepada jemaat yang ada di Tesalonika dan juga surat-surat lain yang dia tuliskan itu nantinya masuk di dalam Alkitab itu dan termasuk di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Dia tidak mengetahui hal ini, tapi dia menuliskan, dia mencurahkan isi hatinya yang dia miliki terhadap jemaat yang ada di kota Tesalonika. Mungkin kan kita melihat, wah ini kan suatu hal yang remeh, kan kita seperti Rasul Paulus menuliskan surat dan kemudian surat itu dikirimkan karena dia punya satu keprihatinan, karena dia punya satu rasa rindu yang begitu mendalam terhadap jemaat yang ada di Tesalonika, ingin tahu seperti apa keadaan mereka. Kayak ini merupakan suatu hal yang biasa. Sama seperti misalnya karena kita sudah sering kali hanya berjumpa melalui Google Meet, mungkin suatu kali kita ingin untuk bertemu untuk bersama-sama gitu kan. Mungkin kemudian saya menuliskan ada pesan lewat WhatsApp lah, lewat SMS lah, atau mungkin lewat hal-hal yang lain. Nah, jadi ini kayaknya suatu hal yang sederhana, tetapi kan kita bisa melihat bahwa suatu hal yang sederhana kelihatannya remeh, tapi Allah bisa memakai segala sesuatunya itu, mengambil hal yang remeh, yang biasa, yang cuma surat saja, tapi mengubah semuanya itu menjadi suatu hal yang luar biasa dan bisa untuk memberkati kita. Tidak hanya memberkati orang-orang Tesalonika pada saat itu, tapi sampai kita yang sekarang, kita juga bisa diberkati oleh karena ini. Dan seperti kita ketahui kan, sebuah surat itu merupakan suatu bentuk penulisan yang sifatnya lebih personal. Berbeda kalau misalnya kita menulis buku. Kalau kita menulis buku atau menulis skripsi, menulis karya ilmiah, kita sudah ada polanya, ya kan? Udah ada polanya dan bahasanya mungkin bahasa yang lebih baku, bahasa yang mungkin lebih ilmiah. Tergantung ya buku seperti apa yang dibuat. Kalau misalnya kita lagi menulis cerita fiksi ya ceritanya fiksi. Tapi saat kita bicara tentang surat ini bicara tentang hal yang sangat personal dan seringkali mengungkapkan perasaan-perasaan yang sangat mendalam dari sang penulisnya untuk orang-orang yang ditulisi surat. Dan Paulus menuliskan surat ini hanya dalam jangka waktu beberapa bulan saja setelah dia meninggalkan kota Tesalonika. Bahkan kalau bisa dikatakan 12 bulan sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, Paulus itu tidak mengenal satupun orang yang ada di kota Tesalonika. Dia tidak tahu siapa-siapa yang ada di sana. Tapi begitu dia sudah datang ke sana memberitakan Injil, kemudian jemaat terbangun di sana. Dan waktu dia pergi, beberapa bulan setelah itu, karena dia mengadakan perjalanan, mulai dari Tesalonika dia harus pindah ke Berea, dari Berea dia harus kemudian ke Athena, sampai akhirnya dia sampai di Korintus. Dia menuliskan surat ini kepada mereka dalam waktu yang sangat singkat. Di ayat yang ke-17 kan kita temukan bahwa tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Jadi kita temukan di sini bagaimana Rasul Paulus mengungkapkan perasaannya. Ada rasa rindu yang besar, ada rindu yang mendalam untuk bisa ketemu dengan jemaat yang ada di Tesalonika. Ada perasaan yang mendalam terhadap satu keluarga baru yang dia temukan yang ada di dalam Kristus ini. Jadi kadang-kadang kan saat kita menjadi orang percaya kan, dan kita bertemu dengan orang percaya lainnya, seakan-akan kita langsung bisa merasa ada kedekatan, sekalipun baru kenal gitu. Itu hanya gara-gara kita percaya kepada Kristus, sama-sama menjadi keluarga Allah, ada di dalam Kristus. Ini hal yang entah bagaimana, tapi itu yang terjadi gitu. Kemanapun kita pergi ketemu dengan sesama orang percaya, seakan-akan langsung ada ikatan gitu. Ada sesuatu hal yang mengikat kita. Dan dari sini kan, dari kehidupan Paulus, dari bagaimana Rasul Paulus itu menuliskan suratnya, mengungkapkan perasaannya, kita bisa belajar tentang apa yang disebut sebagai relationship. Kita bisa belajar tentang hubungan gitu kan. Dan kita di sini melihat sepertinya kita sedang melihat seorang bapak yang menulis surat untuk anak-anaknya. Dan di dalam tulisan yang dia lakukan ini, Rasul Paulus itu jujur dengan perasaannya. Bahwa dia bisa merasa rindu, dia merasa kangen, dia juga bahkan bisa merasakan cemas gitu kan. Dan dia juga bisa merasakan betapa bersuka cita
saat dia mendapatkan kabar yang baik tentang mereka. Dan dia tuliskan semuanya ini di dalam surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Jadi dengan itu kan kita tahu saudara, bahwa kita sebagai orang Kristen, kehidupan kita itu nggak rata saja. Gitu. Orang berpikir mungkin kalau kehidupan Kristen itu bagaikan berjalan di awan-awan. Semuanya baik, semuanya tenang, semuanya penuh dengan kegembiraan, ada sukacita terus. Ya kan? Apapun yang terjadi semuanya baik-baik saja. Enggak juga. Rasul Paulus menunjukkan kepada kita, ada naik turunnya. Ada kadang-kadang kita bisa menemukan bahwa ada hal-hal yang membuat kita itu sedih. Ada hal-hal yang membuat kita susah. Ada hal-hal kemudian yang bisa membuat kita berbahagia juga. Sukacita sekalipun di tengah-tengah permasalahan. Dan ini terjadi kepada semua orang Kristen. Dan kalau saudara adalah orang yang mengaku sebagai orang Kristen, pastinya saudara mengalami hal yang sama juga. Tentang hal ini juga kita bisa temukan di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ada saat di mana Tuhan Yesus harus menangis, tapi ada saat dia penuh dengan sukacita. Nah, kita akan melihat beberapa tentang hal ini dan bagaimana kita bisa mengatasinya saat kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Yang pertama kita bisa melihat tentang bagaimana sih keinginannya si Rasul Paulus. Apa yang menjadi keinginan Rasul Paulus? Sebab yang terjadi adalah pada saat Rasul Paulus sampai di kota Tesalonika dan dikatakan di sana waktunya nggak panjang dia tinggal di sana. Ada yang mengatakan cuma 3 minggu karena ada tulisannya 3 hari Sabat saja. Kalau saudara membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul bahwa dia dikatakan cuma 3 hari Sabat di sana. Apakah benar cuma 3 minggu atau 3 minggu lebih beberapa hari ya kita nggak tahu. Yang penting jelasnya kita tahu cuma sebentar saja dia ada di sana. Dan kemudian dia waktu ada di sana memberitakan Injil terjadi keributan, ya kan? Terjadi keributan. Dan banyak orang menyerbu tempat orang percaya, datang ke rumahnya orang namanya Yason. Nanti baca sendiri ya kisah 17 ya. Dan mau menangkap, mau memperhadapkan Paulus berserta Silas kepada sidang rakyat. Tetapi Yason dan teman-temannya yang sudah menjadi orang percaya itu memberikan jaminan supaya mereka bisa dilepaskan. Nah setelah itu malam harinya para pemimpin jemaat yang ada di kota Tesalonika ini menyuruh Paulus dan mengantarkan Paulus untuk bersama dengan Silas pergi meninggalkan Tesalonika malam-malam, malam hari. Mereka meninggalkan Tesalonika menuju ke Berea. Bayangkan, ada pengkhotbah nih. Dia baru datang, barusan khotbah kemarin ini di gereja, tapi kemudian ada sesuatu hal terjadi dan tiba-tiba dia harus melarikan diri. Malam-malam pula, perginya itu malam-malam, nggak siang hari, nggak pagi hari, malam-malam. Jadi mungkin hari Minggu berikutnya atau hari Sabat berikutnya saat jemaat-jemaat yang lain yang nggak tahu tentang hal ini datang untuk beribadah, untuk mendengarkan apa kata pengkhotbah ini, mendengarkan firman Tuhan, kemudian dia mendengar rupanya pengkhotbahnya sudah pergi. Malam-malam dia pergi, nggak ada orang yang tahu, hanya beberapa orang saja yang tahu dia pergi. Dan gara-gara itu kan, itu menimbulkan rumor, orang mulai membicarakan, sebenarnya ada apa ini? Kenapa dia harus melarikan diri? Gitu kan? Ada mungkin yang mengatakan, wah kayaknya Paulus ini tidak tulus sama kita. Dia meninggalkan kita pas lagi sayang-sayangnya, ditinggal sama si Paulus. Rupanya Paulus ini tidak peduli sama kita. Dia meninggalkan kita. Tapi kan, kita tahu bahwa bagaimana Paulus itu menulis surat kepada mereka. Sekalipun kita terpisah, sekalipun jauh di mata, tapi tidak jauh di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Hatiku tidak pernah meninggalkan kalian. Oh, kayak romantis sekali ya si Paulus ini ya. Dan memang itu yang terjadi, saudara. Saat kita berjumpa dengan sesama saudara kita sebagai orang percaya yang ada di dalam Kristus, mungkin kita kemudian harus berjauhan dengan mereka, tetapi hati kita bisa tetap dekat gitu. Mungkin saudara pernah ketemu dengan orang-orang dan saudara tahu memang saat ini adalah kali pertama aku ketemu dia dan tidak akan pernah ketemu lagi. Bisa jadi seperti itu. Ya, saya sendiri mengalami hal-hal yang semacam ini, pernah bertemu dengan beberapa orang, dia berasal dari negeri yang nun jauh di sana, kemudian ketemu, dan orang itu juga mengatakan mungkin ini adalah perjumpaan kita yang pertama dan terakhir. Dan kalaupun kita tidak bisa berjumpa kembali nanti di sini kan, tapi ada hati gitu. Hati kita tetap bisa bersama-sama.
Ya kan? Paulus rindu untuk bisa kembali ketemu sama jemaat yang ada di Tesalonika. Enggak, karena seakan-akan gini, bagi kita yang masih hidup di dunia, enggak cukup hati kita saja yang bisa bersama denganmu gitu kan. Di dalam roh misalnya, di dalam roh aku ada bersamamu, memang benar gitu kan. Tetapi kita juga ingin ketemu kembali dengan orang-orang tersebut. Enggak cukup kita hanya bertemu bersama-sama di dalam roh saja, tapi kita juga mau untuk bersama-sama secara fisik, ya kan? Secara jasmani ini kita mau untuk ikut bersama-sama. Nah, di ayat yang ke-17 dikatakan di sana, tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepadamu, aku Paulus malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Paulus mengatakan, aku ingin ketemu sama kalian. Tapi masalahnya ada iblis yang mencegah aku, kata Paulus. Berkali-kali aku ingin datang lagi ke sana, tapi ada iblis yang mencegah. Kata mencegah ini artinya menghalangi. Jadi ada yang menghalangi. Istilahnya kalau digambarkan kata ini artinya seperti kita lagi lewat jalan dan kemudian ada semacam rintangan di sana. Mungkin pohon tumbang lah atau dibangun sesuatu di sana sehingga kita memang nggak bisa lewat. Jadi ada penghalang sehingga Rasul Paulus tidak bisa datang menjumpai jemaat yang ada di Tesalonika, dan dia bilang ini karena iblis. Kita nggak tahu halangannya seperti apa. Apakah halangannya itu ada orang-orang yang kemudian menghalangi Rasul Paulus untuk bisa ke sana, atau mungkin karena Rasul Paulus sakit lah atau apa, kita nggak tahu halangannya seperti apa. Tetapi kita mengetahui kenapa iblis mau melakukannya. Karena dia mau untuk memisahkan satu orang Kristen dengan orang Kristen lainnya. Karena bahaya saat ada orang Kristen yang datang berkumpul, bersekutu bersama-sama, itu berbahaya. Dan kalau dia bisa menjauhkan orang yang bisa memberikan suatu impartasi rohani kepada orang Kristen lainnya, maka dia akan usahakan itu. Supaya tidak ada pertemuan seperti itu. Dan ini yang memang dilakukan oleh iblis, dan Rasul Paulus merasakan. Rasul Paulus mengatakan, aku sebenarnya ingin untuk bersama dengan kalian di bumi ini. Dan aku bangga atas kalian di sorga nanti. Jadi ada dua hal yang dia percayai. Di bumi ini aku ingin ketemu sama kalian, ingin untuk bersama-sama kalian. Tapi kalau misalnya nggak ketemu pun di sorga nanti aku bangga akan kalian. Gitu. Di sorga di mana iblis tidak akan mungkin pernah untuk bisa menghalanginya. Di bumi mungkin iblis bisa menghalangi kita untuk bertemu, tapi tidak waktu kita ketemu dengan Tuhan Yesus nanti. Nah, ayat yang ke-19 di sana dikatakan bahwa sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Nah, sekali lagi di sini Rasul Paulus menyebutkan tentang kedatangan Kristus, bahwa Yesus akan datang kembali. Dia mengatakan kamu yang jadi pengharapan kami, ya kan? Siapakah pengharapan kami? Sukacita kami itu siapa? Mahkota kami itu siapa? Di hadapan Yesus, kamulah orangnya, gitu. Kamulah orangnya. Kamu nanti waktu aku berjumpa dengan Kristus, kamu itu seakan-akan menjadi mahkotaku, menjadi kemuliaan yang aku terima, menjadi kebanggaanku, karena aku telah membawa kamu untuk kamu bisa mengenal Kristus. Ayat yang ke-20 mengatakan, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Paulus mengatakan saat nanti ya kita berjumpa dengan Yesus, aku berjumpa dengan Yesus, aku bisa berkata kepada Tuhan Yesus bahwa orang-orang inilah yang menjadi kemuliaanku, yang menjadi mahkotaku. Banyak orang yang saat ini mungkin dia memiliki yang disebut sebagai kemuliaan. Ada hal-hal yang mereka bisa banggakan, hal-hal yang mereka bisa capai dengan luar biasa. Tapi pada hari itu, belum tentu yang mereka banggakan sebagai kemuliaan mereka pada saat ini benar-benar merupakan hal kemuliaan yang sesungguhnya. Mungkin orang bisa membanggakan tentang pendidikan mereka. Mungkin mereka membanggakan bisnis yang mereka bangun. Wah, luar biasa. Tetapi pada hari itu, hal-hal itu tidak lagi menjadi kemuliaanmu. Tetapi yang bisa menjadi kemuliaanmu adalah orang-orang yang pernah kamu bawa, kamu perkenalkan kepada Kristus. Dan kita bisa melihat mereka, ini loh orang-orangnya.
mereka yang menjadi kemuliaanku, mereka yang jadi mahkotaku, mereka yang menjadi sukacitaku. Dan kita bisa bermegah pada hari Kristus itu dengan cara yang benar. Itu bukan menyombongkan diri. Kalau dipakai istilah menyombongkan diri, nah ini kesombongan yang benar. Ini loh orang-orang yang menjadi kebanggaanku, yang menjadi sukacitaku. Itu yang pertama, kerinduan dari Paulus. Hal kedua dari hal ini yang bisa kita temukan adalah bagaimana Paulus juga mengalami yang nama kecemasan. Dia mengalami kegelisahan. Dia sangat cemas, sangat gelisah sampai nggak tahan lagi. Pernah saudara merasakan seperti itu? Cemas, gelisah, entah gimana ini ya, mau makan nggak enak, mau tidur nggak nyenyak dan sebagainya, kayak gelisah akan sesuatu. Nah, apa yang membuat Paulus jadi cemas? Apa yang membuat Paulus jadi gelisah ini? Ya kan? Sebab saat itu kan yang terjadi setelah dia dari Tesalonika dia sampai ke Berea, rupanya di Berea terjadi keributan lagi, dia akhirnya harus pergi dan akhirnya dia sampai ke Athena. Dia pergi ke Athena bersama-sama dengan Timotius di sana, melanjutkan sampai di Athena. Di daerah Athena itu adalah daerah orang-orang pinter. Orang-orang pinter pada saat itu ada di kota Athena, ahli-ahli filsafat, ahli-ahli pokoknya semua ahli ada di sana, gitu kan? Orang-orang pinter ada di sana, dan mereka semuanya ada penyembah berhala. Jadi Paulus datang ke sana membawa Injil dengan menyampaikan Injil dengan sangat sederhana. Dan dia mengalami kejadian yang sangat memalukan di sana. Saat dia mencoba untuk ngomong kepada banyak orang yang ada di sana, menceritakan, mengutip kata-kata pujangga dari orang-orang Athena, ngomong seperti ini, wah semuanya kayaknya memperhatikan gitu kan. Jadi mungkin Paulus mulai pedenya muncul, tapi kemudian saat dia bicara tentang kebangkitan dari orang mati, semua orang mentertawakan dia. Nggak ada yang percaya kepada dia. Memang ada yang percaya, 1-2 orang, enggak banyak yang percaya. Dan Paulus seakan-akan dipermalukan pada saat itu. Tapi bukan itu yang menjadi kegelisahan terbesar dari Rasul Paulus. Bukan bagaimana cara dia bisa memberitakan Injil di Athena di hadapan orang-orang yang pinter, ahli-ahli filsafat itu, bukan itu. Tapi kegelisahan yang dia miliki, kecemasan yang dia miliki, dia itu memikirkan apa yang terjadi dengan jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka saat ini sedang mengalami penganiayaan. Terus bagaimana? Apakah mereka bisa melalui penganiayaan itu? Mereka tetap teguh berpegang kepada iman. Jadi dia cemas. Karena apa? Nggak ada berita dari sana. Nggak tahu ada kabar dari sana seperti apa yang dialami mereka. Dia nggak tahu. Nah, ini merupakan suatu hal yang nggak enak loh saudara. Kalau kita sedang menantikan sesuatu dan kemudian kabar itu nggak datang-datang, itu nggak enak. Lebih baik yang datang itu adalah kabar buruk dibandingkan nggak ada kabar sama sekali. Kalau kabar buruk yang datang paling tidak aku tahu apa yang terjadi di sana. Tapi kalau nggak ada kabar sama sekali itu bikin gelisah, bikin cemas. Misalnya kita akan periksa ke dokter, ya. Kita sudah periksa ke dokter, kemudian sudah melakukan tes-tes segala macam. Waktu ketemu dokter nggak ngomong apa-apa, bingung kita, gelisah. Tapi kalau misalnya dokter mengatakan ini loh penyakitmu seperti ini, sekalipun itu adalah kabar buruk, kita masih ya oke lah aku bisa terima ini. Kita cari jalan keluarnya setelah itu. Jadi tidak ada berita, dia nggak tahu apa yang terjadi dengan jemaat yang ada di Tesalonika. Dengan demikian kan kita melihat sosok yang menarik dari Rasul Paulus. Dia bukan jenis penginjil yang hanya tertarik, yang penting orang banyak datang, aku beritakan Injil, ada banyak orang yang terima dan itu sudah gitu loh. Kalau ada orang yang sudah terima Yesus, sudah terima Kristus, ya sudah, nggak jadi masalah lagi gitu. Tapi Rasul Paulus memperhatikan seperti apa kondisi mereka setelah mereka menjadi orang percaya. Karena itu Rasul Paulus dia siap untuk sendirian ada di kota Athena. Dia siap, aku sendirian. Awalnya kan kamu sama aku Timotius. Sekarang karena aku mencemaskan mereka ini. Seperti apa sih mereka? Kamu pergilah ke sana, lihatlah mereka. Aku sendirian di kota ini, gitu kan? Itu kita bisa lihat di ayat yang pertama dari pasal yang ketiga. Kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Maksudnya Paulus mengambil keputusan aku mau sendirian aja di Athena. Ya kan?
Aku mau supaya kamu Timotius pergi ke sana. Jadi ada dua hal saudara yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus terhadap jemaat yang ada di Tesalonika. Yang pertama adalah yang dikhawatirkan ada di ayat 2. Lalu kami mengirim Timotius saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang imanmu. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Yang pertama yang dicemaskan oleh Rasul Paulus adalah jemaat yang ada di Tesalonika ini mulai goyang imannya. Mulai goyang. Dan di sini kita temukan juga Paulus ini adalah penginjil yang jujur. Dia bukan jenis penginjil yang ngomongnya bagus-bagus semua kan. Kayak sales gitu kan, kayak orang yang jualan sesuatu. Ngomongnya bagus, nanti ini hasilnya begini, semuanya wah keren. Kita jadi tertarik, kita bayar. Setelah kita bayar, ya kan kita sudah beli, kita lihat rupanya ada syarat dan ketentuannya. Rupanya begini. Tapi Paulus enggak seperti itu. Dia jujur mengatakan apa adanya. Dia berkata kepada jemaat yang ada di Tesalonika bahwa kalau kamu datang kepada Kristus, kamu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, siap-siaplah untuk menderita. Kamu akan menderita. Itu yang memang terjadi, saudara. Ayat yang keempat kan. Ini ayat yang ketiga bagian B kan. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Untuk apa? Mengalami berbagai macam kesusahan. Ayat 4. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Jadi Paulus ingatkan pada mereka, aku sudah pernah ingatkan kamu tentang hal ini loh. Bahwa kesusahan itu akan terjadi. Berulang kali waktu aku di sana aku sudah ngomong sama kalian. Ya kan? Tapi memang ada perbedaan antara kita tahu, kita punya pengetahuan di dalam pikiran kita pasti nanti akan ada penderitaan. Sampai kemudian kita mengalami sendiri itu berbeda gitu. Kita hanya tahu secara pengetahuan atau kita mengalami itu berbeda. Gitu. Dan ini tetap akan terjadi kepada setiap orang Kristen. Sebab kita sebagai orang Kristen, kita tidak hidup di dalam dunia yang Kristen. Gitu. Bahkan jelas dikatakan kita bukan milik dunia. Dunia menjadi membenci kita. Artinya akan selalu ada kesusahan, akan selalu akan ada penderitaan. Hanya karena kita adalah orang Kristen. Nah, itu aja. Hanya karena orang Kristen, kita mengalami penderitaan. Dan Paulus dia memikirkan kan, seperti apa sih keadaan mereka yang ada di sana. Seperti apa kondisi mereka saat mereka mengalami kesusahan ini, mengalami penganiayaan ini, seperti apa mereka gitu. Apa yang terjadi dengan mereka. Sebab sekalipun ada penganiayaan dari manusia, di balik penganiayaan yang dilakukan oleh manusia itu, ada pihak lain yang bermain di sana dan itu tujuannya untuk memperparah keadaan. Paulus khawatir kalau misalnya jemaat yang ada di Tesalonika ini dicobai sendiri oleh iblis. Karena dia merasakan efeknya gitu loh. Serangan yang dilakukan iblis itu Paulus mengalami efeknya. Efeknya apa? Dia terhindar, nggak bisa datang ke Tesalonika berkali-kali. Artinya serangan yang dilakukan iblis kepada Rasul Paulus supaya Rasul Paulus tidak bisa datang ke Tesalonika itu berhasil gitu. Dan dia jadi gelisah, dia jadi cemas. Kalau misalnya serangan yang dilakukan menghalangi aku untuk datang ke sana itu dia bisa lakukan, terus apa yang terjadi dengan jemaat yang ada di Tesalonika kalau mereka memang diserang oleh iblis? Apa yang terjadi dengan mereka? Paulus mengatakan itulah sebabnya, maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim Timotius. Supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai si penggoda dan kalau usaha kami tak menjadi sia-sia. Saudara, iblis itu bisa membisikkan berbagai macam hal kepada kita sehingga kita bisa kita berpikir bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu sia-sia, nggak ada gunanya. Karena itu Paulus berusaha untuk mencari tahu apa sih yang terjadi, seperti apa kondisi mereka saat ini, apa yang terjadi dengan jemaat yang ada di Tesalonika, dan dia mengutus si Timotius pergi ke sana. Itu hal yang kedua.
Nah setelah Timotius diutus, Timotius datang kembali. Dan ini ada poin ketiga dari apa yang kita baca, yaitu bicara tentang sukacita yang dimiliki Paulus. Jadi sebenarnya kan bagi seorang pemberita Injil, seorang yang melakukan pelayanan gitu kan, melayani orang sebagai para pekerja Kristen, hal yang paling menyenangkan itu kan saat kita mendengar orang-orang yang pernah kita layani, orang-orang yang pernah kita perkenalkan tentang Kristus, kita bimbing mereka untuk bisa terima Kristus. Setelah sekian lama tidak berjumpa, kemudian kita dapatkan kabar dari mereka, oh rupanya mereka tetap berdiri teguh, memegang teguh imannya. Oh itu suatu hal yang sangat membahagiakan. Saat kita ketemu orang yang sekian lama dulu, rupanya sekarang, dia sudah jadi orang yang bisa jadi berkat di mana-mana. Wah kita jadi senang melihat hal itu, mendengar hal itu. Dan satu-satunya kata Injil yang dipakai selain untuk menggambarkan tentang karya Kristus, menggambarkan tentang Tuhan Yesus Kristus, kabar baik tentang Dia, adalah kata yang digunakan di dalam ayat berikut ini, di ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa Injil, membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Wah, ini adalah satu-satunya kata Injil yang dipakai, membawa kabar yang menggembirakan. Ini juga Injil. Biasanya di tempat-tempat lain kata Injil, Evangelion, saya selalu susah mengucapkan itu kan. Itu bicara tentang kabar baik tentang Kristus. Tapi di sini yang dilakukan oleh si Timotius itu dikatakan itu adalah Injil. Karena itu, ya kan, karena mendapatkan hal ini, karena melihat bahwa mereka rupanya juga rindu sama aku, gitu kan, ingin juga untuk berjumpa kembali. Karena itu, ya kan, di ayat yang ke-7, maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang, ya kan, karena itu sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Wih. Jadi kalau mendengar ada orang percaya yang tidak lagi berdiri teguh di dalam Tuhan, itu menjadikan kita bisa sedih. Kalau itu yang terjadi. Tapi kalau mendengar mereka tetap teguh di dalam Tuhan, mereka tetap semangat, mereka tetap menyala-nyala, mereka tetap memberitakan Injil, ada iman, ada pengharapan, ada kasih yang luar biasa dalam mereka, itu membuat kita seakan-akan hidup kembali gitu. Membuat kita seakan-akan bersemangat, rupanya ya kan, ada hasilnya gitu. Mungkin teman-teman kan bisa mempraktekkan ini di dalam kehidupan. Mungkin teman-teman bisa hubungi lah, misalnya dulu itu orang yang pernah memperkenalkan aku tentang Kristus itu orang ini, ya kan? Sudah lama nggak ketemu, nggak ada hubungan dengan dia. Coba kasih tahu, aku sekarang itu kan, rupanya aku tetap teguh di dalam iman. Itu pasti akan menggembirakan orang tersebut, membuat orang itu mungkin dia sudah patah semangat dengan apa yang dia lakukan, gitu kan? Mungkin aku cuma pelayanan sekolah minggu, cuma hal yang biasa, kayaknya nggak ada hasilnya. Tapi kemudian saat mendengar salah satu murid yang dulu di sekolah minggu yang sangat nakal, sekarang rupanya dia tetap berpegang teguh dalam iman, rupanya sekarang dia menjadi hamba Tuhan misalnya gitu kan. Itu merupakan suatu hal yang akan membuat kita bersemangat lagi gitu. Jadi keadaan kehidupan orang-orang yang sudah diinjili itu sebenarnya bagi Paulus merupakan permasalahan mati dan hidup. Saat aku tidak mendengar apa-apa kabar tentang kalian, waduh aku bagaikan mati. Dalam rohku rasanya mati, karena nggak tahu seperti apa kalian. Tapi sekarang setelah aku mendengarkan kabar baik itu, aku hidup lagi. Gitu kan. Dia mengatakan sekarang kami hidup lagi. Nah, asalkan kamu tetap teguh berdiri dalam Tuhan. Ayat yang ke-9, karena itu kan ada ucapan syukur. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita.
Dia mengatakan, aku nggak ada henti-hentinya mengucap syukur. Mau ngomong apa lagi nggak tahu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih jemaat yang ada di Tesalonika ini. Wah, mereka luar biasa. Mereka tetap berpegang di dalam iman. Mereka punya pengharapan. Mereka punya kasih. Wah, ini dahsyat, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Jadi kayaknya gitu, nggak tahu mau ngomong apa lagi gitu. Dan kemungkinan besar surat 1 Tesalonika ini dituliskan begitu Timotius datang gitu kan, ceritakan ini, wah si Paulus jadi happy sekali, dia langsung cepat-cepat tulis surat ini. Setelah dia berada di dalam kecemasan selama berbulan-bulan namanya, menantikan kabar ini ada apa ya, kabar baik, kabar buruk atau gimana. Waktu Timotius datang memberi kabar baik, wah Paulus penuh dengan ucapan syukur. Tetapi poin yang keempat kita temukan, rupanya Paulus nggak berhenti sampai di sana. Sampai dia mengucap syukur, mengetahui kabar mereka, sukacita, kemudian ya sudah, enggak. Paulus rupanya tetap ada ketidakpuasan gitu kan. Dari semua kabar baik yang dia terima, harusnya Paulus bisa ngomong, oke lah sekarang mereka baik-baik saja, berarti udah nggak terlalu perlu sering-sering mendoakan mereka, coret lah dari daftar doa. Jadi karena aku juga perlu untuk mendoakan jemaat-jemaat yang lainnya, nggak hanya mereka saja gitu kan, bisa dicoret gitu kan. Aku nggak usah terus-menerus memikirkan mereka sudah baik-baik saja. Ya, nggak seperti itu saudara. Paulus sepertinya dia tidak pernah puas sampai jemaat itu mendapatkan segala sesuatu yang memang sudah disediakan Allah bagi mereka. Jadi dia ingin supaya jemaat ini benar-benar bisa menjadi jemaat yang dewasa, yang mengetahui segala sesuatu yang mereka miliki di dalam Kristus Yesus. Jadi setelah mendengar kabar baik itu, Paulus malah mengatakan, aku akan lebih bersungguh-sungguh lagi berdoa, supaya aku bisa datang, ketemu sama kalian. Ayat yang ke-10 mengatakan, bahkan siang malam kami berdoa sungguh-sungguh, supaya kita bertemu muka dengan muka, dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan ini kayaknya reaksi yang aneh dari Rasul Paulus. Dia nggak puas saat mendengarkan tentang kabar baik itu bahwa mereka tetap teguh berdiri di dalam iman. Malah dia berdoa supaya dia bisa berjumpa dengan mereka. Dan apa hasilnya? Dijawab oleh Tuhan. Akhirnya Rasul Paulus bisa berjumpa kembali dengan jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka bisa berjumpa, tapi butuh waktu 5 tahun kemudian. Bayangkan saudara. Saudara pernah berdoa untuk sesuatu sampai 5 tahun? Paulus berdoa supaya aku bisa ketemu dengan jemaat yang ada di Tesalonika. Ya kan? Supaya semua penghalang ini disingkirkan. Gitu. Dan Paulus berdoa selama 5 tahun sampai akhirnya penghalang itu, rintangan itu disingkirkan. Sehingga dia bisa datang ke Tesalonika, berjumpa dengan mereka 5 tahun setelah itu. Dan Paulus mengatakan doa berikutnya adalah supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang kudus, yang utuh dengan menambahkan apa yang masih kurang pada iman mereka. Jadi bahasa yang dipakai ini seperti bahasa di dalam dunia perikanan, penelayanan gitu kan. Bicara seperti jaring. Jadi jaring itu jangan sampai ada yang koyak. Jadi ditutup bagian yang koyaknya sehingga bisa menangkap banyak ikan. Mau menambahkan apa yang kurang, apa yang bolong-bolong dalam imanmu itu aku mau tambal ya kan, supaya tidak bolong-bolong lagi. Jadi mereka bisa memiliki seutuhnya apa yang sudah Allah sediakan bagi mereka. Dan tidak hanya sekedar cukup, tapi mereka memilikinya dalam segala kelimpahan sampai bertambah-tambah, sampai melimpah, meluber keluar gitu ya. Ayat yang ke-12 mengatakan, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Dan sekali lagi setelah itu, Rasul Paulus berbicara lagi tentang topik utama dari surat ini. Dari surat 1 Tesalonika dan juga 2 Tesalonika. Bicara tentang kedatangan Yesus. Ini topik utama dari kedua surat ini. Di ayat yang ke-13 dikatakan, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus
di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Saudara, Rasul Paulus menunjukkan kepada kita ada dua hal yang dibutuhkan oleh orang Kristen untuk kita dengan proper itu semestinya waktu kita menyambut kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita waktu dia datang kembali. Yang pertama kan, kita datang dengan pengharapan di dalam ada orang-orang lain yang telah kita bawa kepada Kristus. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga datang untuk menyambut dia dengan kekudusan di dalam diri kita. Kita memiliki kekudusan. Ini adalah dua hal yang bisa membuat kita siap untuk kita menyongsong kedatangan Yesus Kristus sebagai orang Kristen. Dua hal ini. Jadi kita kayaknya kalau sudah ada dua hal ini dalam kehidupan kita waktu dia datang, kita kayak ready untuk menyambut dia gitu loh. Karena nanti saat dia datang kan, mungkin dia akan bertanya kepada kita, apa yang sudah kamu lakukan di bumi ini? Dan kita bisa menjawab, Tuhan, ini loh, mereka yang jadi mahkotaku, mereka yang menjadi kemuliaanku. Aku telah membawa mereka, memperkenalkan mereka kepadamu. Membawa mereka kepadamu. Mereka kemuliaanku, mereka mahkotaku, mereka sukacitaku. Jadi kita mampu untuk menunjuk diri kita sendiri juga bahwa kita menjadi orang Kristen yang utuh. Iman kita nggak bolong-bolong, tanpa lubang, tanpa cacat, dan kudus di hadapan Allah. Dan Tuhan Yesus akan berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bukankah itu yang kita inginkan, saudara? Ini yang membuat kita bisa memandang segala sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam apa saja yang kita kerjakan. Kita punya satu sudut pandang yang baru, karena kita ada untuk menantikan kedatangan Dia. Dan berkaitan dengan apa yang kita nantikan itu, kita bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Dia.